Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya mau membuat konten yang mudah-mudahan akan sedikit berguna bagi para kawan-kawan pekerja yang ada di Indonesia. Mungkin selama ini kita tahunya bahwa sudah ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, atau yang akrab di telinga pekerja adalah Undang-Undang Omnibus Law. Apakah undang-undang ini sudah berlaku? Ya, sudah berlaku. Dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan sekarang sudah berlaku undang-undang tersebut. Dan bahkan turunan-turunannya sudah terjun juga, sudah turun juga. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Apa saja sih yang ada di undang-undang Cipta Kerja itu, Undang-Undang Nomor 11 itu dan turunannya. Nah, itu akan panjang lebar kalau saya bahas secara keseluruhan. Hanya saja saya dapat pertanyaan dari kawan-kawan di dunia saya, di dunia nyata ya, maksudnya di offline, bahwa Pak saya apa sih masalah, bagaimana sih hak-hak daripada karyawan yang terkena PHK, baik itu pensiun, baik itu meninggal dunia, sakit, ataupun dia di PHK karena kesalahan dari si ini. Ya. Bagaimana sih hak-hak daripada karyawan tersebut gitu ya. Terutama tetangga saya ini bertanya kepada saya, hak untuk karyawan yang meninggal dunia. Nah, saya bilang itu sebetulnya ada aturannya, dan setelah mendengarkan cerita dari tetangga saya, sepertinya perusahaan tempat tetangga saya itu mengaplikasikan peraturan tersebut dengan cara yang salah karena tidak sesuai gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan saya jelaskan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Untuk jelasnya kita akan lanjutkan pembahasan kali ini tentang turunan Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja, yakni PP 35 yang menyangkut tentang hak-hak pekerja jika terjadi PHK. Kita lihat ya. Ini ada di peraturan perundang-undangan, di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021. Ini adalah peraturan yang terbit di bulan Februari tahun 2021. Ini adalah turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja. Nah, di PP 35 inilah yang mengatur tentang perjanjian waktu kerja tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, tapi untuk video kali ini kita hanya akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja, terutama untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman saya. Tentang PHK ini ada mulai dari pasal, langsung skip ya, langsung ke pasal yang dituju. Dimulai dari pasal nih 36 atau di bab 5 bab 35 pemutusan hubungan kerja bagian ke-1 nih, pasal 36 ini menceritakan tentang perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, peralihan, pemisahan perusahaan, dan pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Artinya perusahaan kita melakukan penggabungan nih dengan grupnya atau dengan yang lain, peleburan, pengambil alihan, atau dibeli oleh orang lain, dan kita sebagai pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan kita tersebut gitu ya. Nah, itu boleh melakukan PHK ya.
perusahaan melakukan efisiensi juga bisa. Itu yang A, perusahaan melakukan pembunuhan. Yang keduanya ini perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan. Artinya ini perusahaan bangkrut ya. Nah, tutup ya. Nah, jika terjadi hal ini juga berhak melakukan PHK menurut peraturan pemerintah ini. Sebab ketiga PHK yakni perusahaan tutup yang disebabkan karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Jadi perusahaan yang tutup akibat kerugian itu juga berhak melakukan PHK dengan dibuktikan kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Artinya memang perusahaan itu udah gak bisa lanjut operasi lagi ya. Perusahaan tertutup disebabkan karena keadaan memaksa atau force majeure. Ini banyak kategorinya force majeure. Itu nanti dijelaskan dalam keadaan yang lain, yang jelas perusahaan tutup karena keadaan tertentu, misalkan bencana alam, kebakaran atau apa hal yang lain lah gitu ya, yang terpaksa. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Hutangnya banyak, perusahaan kita mau hampir bangkrut lah ya, dia harus bayar hutang gitu. Nah, ini boleh melakukan PHK menurut peraturan ini. Perusahaan pailit, terus adanya pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan perusahaan melakukan perbuatan sebagai berikut. Nah, kalau yang poin G ini PHK-nya karena karyawan melakukan pengajuan nih untuk melakukan PHK gitu. Melakukan PHK itu karena si pekerja mengalami penganiayaan misalkan, atau dihina gitu kan, atau diancam gitu, atau dibujuk untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut. Nah, itu juga berhak untuk meminta PHK, tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan kepada pekerja gitu ya. Terus memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa keselamatan. Nah, ini berhak untuk menuntut berhenti gitu ya dari perusahaan tersebut. Adanya yang poin H itu PHK bisa terjadi karena adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini udah berupa perselisihan, jadi ada keputusan bahwa hubungan kerja bisa diakhiri. Poin I, pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Nah, ini ada syaratnya karena perusahaan juga butuh waktu. Yang pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selama 30 hari. Ini sih nggak banyak berubah dari peraturan yang sebelumnya di Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, ini sama ya, tidak terikat dalam ikatan dinas, tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. Artinya ini nggak banyak berubah. Nah, di poin J, PHK itu terjadi juga karena pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah yang telah dipanggil 2 kali oleh perusahaan secara patut. Nah, ini pasal tentang mangkir ya, tentang nanti akan berakibat pada buruh itu dianggap mengundurkan diri gitu. Nah, ini dengan itikat baik wajib ada pemanggilan 2 kali secara patut ya dan tertulis. Ini lebih kepada ada itikat baik dari perusahaan ataupun dari pekerjaannya mau melanjutkan hubungan kerja ataupun tidak gitu ya. Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja. Ini pasal ini poin K ini dulu di Undang-Undang 13 sudah nggak ada pekerja atau buruh yang melakukan pelanggaran berat itu, pasal itu dihapus, tapi di Undang-Undang
nomor di turunan Undang-Undang 11 ini, di PP 35 ini kembali muncul nih. Jadi bisa ada PHK akibat kesalahan dari si pekerja yang melanggar peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Poin yang L, pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib. Ini kasus kriminal. Ini di undang-undang yang lama juga ada. Ya. Maaf, ke scroll agak jauh. Yang M ya. Nah, ini pekerja sakit berkepanjangan. Nah, ini yang akan saya kupas sedikit lebih panjang ya tentang sakit berkepanjangan ini. Nah, ini boleh PHK gitu ya dengan aturan-aturan yang nanti akan dijelaskan. Pekerja memasuki masa pensiun tentu saja, dan pekerja meninggal dunia. Nah, itu adalah jenis-jenis PHK yang akan kita bahas. Mungkin tidak semuanya secara detail, hanya beberapa saja yang sering terjadi di hubungan industrial di sekitaran saya, di sini di kota saya ya, di beberapa industri yang ada di sini. Dan kebetulan itu salah satunya adalah pertanyaan dari tetangga saya sendiri tentang hak daripada karyawan yang meninggal dunia gitu ya. Nah, pasal 37-nya, ini pasal 37-nya masih tentang pemutusan hubungan kerja. Ini masih membawa amanat dari undang-undang yang sebelumnya. Pengusaha atau pekerja buruh, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja gitu ya. Ini masih seperti yang di pasal-pasal yang sebelumnya, di undang-undang yang sebelumnya. Nah, dalam pemutusan kerja tidak dapat dihindari, maka perusahaan maksud alasan pemutusan hubungan diberitahukan kepada oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau serikat pekerja gitu kan. Dari serikat pekerja, pemberian hubungan kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut ya selama 14 hari sebelum pemutusan hubungan kerja. Dalam pemutusan hubungan kerja jadi nggak bisa tuh PHK itu udah keluar aja gitu ya. Hari ini diberitahu PHK, besok kita udah nggak boleh kerja, itu nggak boleh ya. Harus ada surat selama paling tidak sekurang-kurangnya 14 hari gitu ya. Oh, berarti kalau 7 hari boleh Pak? Bukan, itu kurang-kurangnya itu berarti waktu untuk keluarnya itu 14 hari. Jadi sebaiknya lebih lama gitu, boleh lebih lama gitu. Dalam pengusahaan dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan 7 hari. Ini kalau masih masa percobaan, kita diberitahukan Bapak kita tidak akan dilanjutkan hubungan industrinya gitu kan. Jadi si pekerja juga bisa mencari pekerjaan yang lain. Nah, dalam hal pekerja telah mendapat surat pemberitahuan dan tidak menolak gitu ya, maka tanggal bisa dan keterangan profesi jawaban kota. Nah, ini pasal 36-nya silahkan juga dibaca teman-teman di salinan PP 35-nya ya, yang pasti sudah mudah didapatkan di Google, di teman-teman serikat pekerja yang ada di perusahaan teman-teman masing-masing. Ini tentang tata cara pemutusan hubungan kerja. Nah, ini yang mau saya sedikit bahas ya, tentang hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja. Pasal 40 ini udah mulai nih membahas tentang hak akibat hubungan kerja. Dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Nah, uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Pesangonnya masih sama ya, dengan kurang dari 1 tahun itu 1 bulan upah. Ini masih sama sampai dengan 8 tahun kerja 9 bulan upah. Ini 8 tahun kerja atau lebih, paling maksimal 9 bulan upah. Nah, ini sama dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu nilainya masih sama. Uang penghargaan masa kerja dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
ya uang masa kerjanya pun nggak jauh beda, bukan nggak jauh beda, malah masih sama ya. Untuk masa kerja 3 tahun ini ada 2 bulan upah, 6 tahun nambah per 3 tahun ini bertambah sampai maksimal di 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi apa aja sih ya? Uang penggantian haknya juga nggak jauh beda. Ada cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja, hal-hal yang lain ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pak, di mana angka 15% dari kompensasi itu? Nah, di undang-undang di PP ini tidak dicantumkan secara langsung di sana gitu. Itu bisa diatur di dalam PKB teman-teman di perusahaan masing-masing. Pengusaha dapat melakukan pengusahaan usaha kerja terhadap, nah ini udah langsung pada jenis PHK-nya ya. Jenis PHK masing-masing yang di ini akibat peleburan. Nah, akibat terjadi peleburan perusahaan atau pengambil alihan perusahaan, maka uang pesangon diberikan 1 kali ketentuan pasal 40. Artinya kalau dulu kita kenalnya 1 PMTK ya, atau 9 bulan upah. Uang penghargaan masa kerja juga 1 kali, berarti maksimal di angka 10 kali PMTK. Uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Nah, gitu. Terus yang kedua ini PHK karena perusahaan diambil alih perusahaannya, maka juga ketentuannya dapat 1 PMTK, uang masa kerjanya 1 kali pesangon, uang masa kerjanya 1 kali ya, dan juga uang penggantian haknya sesuai dengan ketentuan pasal 4. Dalam hal terjadi pengambil alih perusahaan mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja buruh berhak atas ini kalau si buruhnya itu nggak mau melanjutkan hubungan kerja. Nah, kalau dulu kita justru malah bisa menuntut lebih baik ya, tapi kalau sekarang malah kita dapat setengahnya, 0,5 kali ketentuan pasal 40. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40. Ya, yang biasa kita sering tahu ya rumor-rumornya, kita biasanya kalau namanya perusahaan tutup, kita hitung-hitungannya dapatnya bisa lebih besar. Nah, kalau di peraturan yang sekarang ini udah jelas nih ada ketetapannya. Kalau dulu kan belum ada ketetapannya. Biasanya berdasarkan apa sih, audit kurator atau apa gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini udah jelas nih ada. Pasal 43 menghadap melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi dan disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pekerja atau buruh akan mendapatkan hak sebesar uang pesangon setengah sesuai dengan pasal 40. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Ini hanya untuk mencegah terjadi kerugian ya, bukan berarti udah rugi gitu ya. Nah, artinya beban perusahaan mungkin sudah terlalu besar dengan jumlah karyawan yang ada, maka karyawan bisa di PHK dengan pesangon sebesar uang 1 kali ketentuan pesangon. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan gitu ya. Uang penggantian hak sesuai dengan pasal 40 gitu ya. Kemudian dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan tutup, sebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus-menerus selama 2 tahun, maka buruh berhak atas
0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja 1 kali dan penggantian hak sesuai pasal 40. Pengusaha dapat melakukan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini nih yang saya juga agak tanda tanya. Tutup karena bukan karena perusahaan mengalami kerugian, berarti perusahaannya pindah atau perusahaannya mencabut investasi. Maka pesangonnya adalah sebesar 1 kali pesangon. Haknya uang penghargaan masa kerja 1 kali dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan tutup disebabkan force majeure, memaksa ya. Dapatnya 0,5 kali pesangon dan 1 kali masa kerja. Uang penggantian hak sesuai pasal 40. Pengusaha dapat melakukan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan keadaan memaksa perusahaan yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Ini force majeure tapi tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Nah, maka perusahaan berhak juga melakukan PHK atau bisa melakukan PHK ya, bukan berhak, bisa melakukan PHK dengan uang pesangon sebesar 0,75 kali aturan di pasal 40 tentang pesangon. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan masa kerja dan uang penggantian hak. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan dapat dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Perusahaan kita punya hutang nih. Nah, dia juga bisa melakukan proses PHK gitu ya. Sedang penundaan pembayaran hutang, artinya dia sedang ngumpulin duit buat bayar hutang berarti ya. Nah, pesangonnya berapa sih dapatnya? 0,5 pesangon sesuai dengan pasal 40 ya, nilai pesangonnya. Uang penghargaan masa kerja 1 kalinya dan uang penggantian hak. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang, bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Nah, jadi kalau perusahaan punya penundaan hutang bukan karena rugi pun kita bisa di PHK guys. Dengan ketentuan pesangon sebesar 1 kali pesangon. Ini bukan berarti perusahaan kalian akan mem-PHK kalian ya, tapi di undang-undang bisa melakukan PHK dengan sekian. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan, uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40. Pasal 47-nya perusahaan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan pailit, bangkrut ya. Nah, berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan. Jadi 0,5 PMTK guys. 0,5 kali pesangon. Uang penggantian masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan adanya permohonan perusahaan kerja yang diajukan oleh pekerja. Nah, ini pekerja melakukan pemutusan untuk PHK saya karena saya mengalami syarat-syarat yang di atas tadi, yang di jenis-jenis PHK ya. Ada yang pengajuan dari pekerja karena mengalami penganiayaan, ancaman, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, maka berhak atas pesangon sebesar 1 kali ketentuan, uang penghargaan sebesar 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40. Pasal 49-nya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh yang mengalami yang sudah mendapatkan putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau dari PHI ya, sudah diputuskan. Perbuatan sebagaimana dimaksud. Menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud. Nah, ini mungkin intinya perusahaan menang lah. Maka pekerja atau buruh berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40. Uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan pekerja perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Kalau ke PHI dan dinyatakan perusahaan yang nggak salah, itu ya ini haknya gitu. Itu ya teman-teman. Nah, pasal 50, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka dapatnya uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan PKB. Pasal 51, pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut. Nah, dengan sudah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis ya, tertulis, ingat tertulis, bukan sekedar diomong. Maka dia berhak atas uang penggantian hak sesuai pasal 40 uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan. Ini nilainya uang pisah itu berlaku untuk yang mangkir juga ya guys. Jadi bukan berarti yang mangkir ada aturan sendiri, yang resign juga ada aturan sendiri, itu sama, uang pisahnya tuh nilainya sama. Jadi uang pisahnya nggak dibeda-beda. Itu yang harus dicamkan dalam menentukan uang pisah. Karena kondisinya bisa berbeda-beda saat pekerja itu keluar. Ini tinggal pintar-pintarnya serikat pekerja dengan manajemen itu berunding menentukan nilai uang pisah yang bijaksana ya guys. Pasal 52, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 PMTK dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan uang penghargaan hak penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40. Ini untuk pasal yang kesalahan berat, yang dulu di Undang-Undang 13 udah nggak ada, tapi di Undang-Undang 11 ini dalam turunannya PP 35 ini muncul kembali terhadap PHK akibat kesalahan. Jadi teman-teman harus waspada juga nih dengan pasal tersebut. Salah-salah dikit, hati-hati. Teman-teman bisa juga di PHK karena kesalahan berat yang teman-teman lakukan berulang-ulang. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena pekerja atau buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja bersama atas uang penggantian hak dan uang pisah. Nah, ini kejam banget nih karena melakukan kesalahan pelanggaran bersifat mendesak. Apa ya yang bersifat mendesak yang maksud ini? Kita juga nggak tahu nih. Saya juga masih bertanya-tanya apa sih maksudnya dari pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja. Kalau di PKB teman-teman tidak ada pelanggaran yang mendesak, itu ya berarti nggak ada. Tapi biasanya sih kita menyebutnya kalau di PKB itu kesalahan yang begini itu kodenya itu biasanya pelanggaran yang berakibat kepada pemutusan hubungan kerja, langsung pemutusan hubungan kerja. Nah, itu teman-teman hindari tuh pasal tersebut gitu ya. Kalau misalkan teman-teman berada di posisi serikat pekerja tentu saja. Nah, untuk pengusaha ya kebalikannya. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Nah, ini ayat 3-nya. Ini pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dimaksud ayat 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana di dalam pasal ayat 37 ayat 2. Pasal 53, dalam hal pekerja atau buruh ditahan pihak berwajib. Nah, ini jika pekerja itu melakukan pelanggaran guys, melakukan pidana, maka pekerja atau buruh akan menerima bantuan. Perusahaan tidak wajib membayar upah tapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga nih. Untuk satu orang tanggungan, artinya dia punya istri, maka dia mendapatkan 25% dari upah. Ini sesuai dengan ini ya, tanggungan yang dimaksud itu sesuai dengan jumlah keluarga dalam kartu keluarga tentu saja ya biasanya. Nah, kalau ada 2 tanggungan, misalkan punya anak 1, berarti jadi 35% upah gitu. Terus untuk 3 tanggungan 4 bulan 45%, untuk 4 tanggungan 50% upah. Nambahnya dikit-dikit ya. Ya, namanya juga bantuan. Bantuan seperti dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk paling lama adalah 6 bulan dihitung sejak hari pertama pekerja atau buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. Begitu untuk yang terkena kasus kriminal. Pasal 54, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf I yang menyebabkan kerugian perusahaan, maka pekerja berhak atas. Nah, ini kalau misalkan terbukti bersalah, maka selain di penjara ya, itu juga dapat PHK dengan ketentuan pesangon ketentuan hak sebagai berikut: penggantian uang penggantian hak sesuai dengan pasal 40 ayat 1 dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja. Itu yang untuk kriminal yang terjerat kasus kriminal. Pengusaha dapat melakukan pekerja atau buruh karena alasan pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf I huruf 1 huruf I yang tidak menyebabkan kerugian perusahaan, maka pekerja atau buruh berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan dan uang penggantian hak. Dalam bedanya yang tadi itu uang pisah, yang ini uang penghargaan masa kerja. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhir, ini ayat 3-nya, masa 6 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan pekerja buruh dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan mempekerjakan buruh kembali. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhir masa 6 bulan sebagaimana dimaksud ayat bersalah, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja atau buruh berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan dan uang pisah. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhir masa 6 bulan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 2 dan pekerja buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja atau buruh berhak atas uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Pasal 55 nih. Nah, ini kemarin ditanyakan oleh tetangga saya, bagaimana dengan orang yang sakit berkepanjangan? Nah, di pasal 55 PP 35 di sini disebutkan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, maka pekerja atau buruh berhak atas yang pertama, uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. 2 kali ketentuan pesangon ya, 2 kali pesangon berarti 2 kali PMTK. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. 1 kali PMTK, 1 kali PMK ya. 1 kali PMTK untuk masa kerjanya. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Artinya untuk sekian banyak PHK yang nilai pesangonnya tidak lebih rendah, tidak turun jauh, masih sama dengan Undang-Undang 13 lalu. Ini ada di salah satunya, posisinya ada di orang yang sakit berkepanjangan gitu. Jadi teman-teman yang mengalami atau misalkan di perusahaannya ada saudara atau kerabat atau tetangga atau teman sedivisinya harus di PHK akibat sakit karena tidak bisa bekerja lagi, maka hak-haknya harus penuh juga sesuai dengan ketentuan yang dulu gitu ya, yang undang-undang yang lama gitu. Ada uang pesangon sebesar 2 kali dan uang masa kerja sebesar 1 kali. Ini hanya ini yang nggak berubah. Oh enggak, ada satu lagi ya, pasal mengajukan pemutusan hubungan kerja karena pengusaha karena alasan cacat akibat dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12. Ini ayat 2-nya ada lagi ya. Skip lagi, sorry. Di pasal 55. Nah, ayat 2-nya dapat melakukan pengajuan pekerja atau dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada perusahaan karena alasan sakit berkepanjangan. Jadi
selain daripada si pengusaha yang berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, si pekerjanya pun berhak untuk mengajukan bahwa saya sudah tidak sanggup bekerja kembali sehingga mau menyelesaikan hubungan industri ini, hubungan kerja ini gitu kan. Nah, maka pekerja akan mendapatkan hak senilai uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sesuai 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Nah gitu ya, itu untuk yang sakit berkepanjangan. Nah satu lagi yang tidak berubah dalam pasal dalam hak pesangon yang didapat dari Undang-Undang 13 ke Undang-Undang 11 ini, yang sekarang yang baru itu ada di pasal 56, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh di pasal 57 ya, yang 56 tuh berubah. Pasal 56 itu maaf uang ini tentang pekerja atau buruh yang memasuki masa pensiun. Ini turun guys, turun. Uang pesangonnya sebesar 1,75 kali ketentuan yang berlaku ya pada pasal 40 ayat 2 PP 35 ini. Nah, jadi yang biasanya kita dapat 2 kali PMP atau PMTK ataupun 2 kali pesangon, sekarang hanya dapat 1,75 kalinya. Jadi nggak bisa dapat lagi 2 kali untuk yang pensiun ya. Nah, untuk penghargaan masa kerja masih sama 1 kali sesuai dengan pasal 40 ayat 3 di PP tersebut. Keskip terus nih materinya, maaf ya guys karena tadi kepencet. Oke, ini udah, sorry. Nah, uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4. Pasal 57, nah ini untuk yang juga ditanyakan oleh tetangga saya karena di perusahaannya banyak yang meninggal dan dapat pesangonnya itu hanya 21 bulan upah. Menurut saya sih ini sedikit masalah gitu kan, karena dalam PP 35 dalam Undang-Undang Nomor 11 atau Undang-Undang Omnibus Law, karena alasan tetangga saya itu beliau mendapatkan segitu karena adanya peraturan baru, yakni peraturan Undang-Undang Omnibus Law ini gitu kan. Saya bilang enggak, di Undang-Undang Omnibus Law pun atau Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu untuk yang meninggal pada peraturan pelaksanaannya di PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 di pasal 57 menyampaikan bahwa pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja atau buruh meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan A. Uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Artinya ini 2 pesangon masih sama seperti yang dulu, seperti yang di Undang-Undang 13 tahun 2003 gitu. Tidak ada yang berubah. Dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 di PP 35 ini. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 gitu. Nah, ini sampai di sini ya, di yang meninggal dunia, karena ini saya pengen mengupas karena efek daripada kasus-kasus pandemi sekarang itu banyak juga karyawan yang meninggal dunia, dan salah satunya yang dialami oleh teman-teman dari tetangga saya yang menyampaikan bahwa pesangon yang didapatnya itu sesuai dengan aturan baru, yang dimana aturan barunya itu adalah 19 bulan upah. Nah ini lebih tinggi sedikit katanya bang saya gitu kan. Dia dapatnya 21 bulan upah. Saya bilang 21 bulan upah itu dapat dari mana hitungannya. Nah ini baru kita bisa baca ke rujukan undang-undang yang kita baca di PP 35. Apa sih PP 35 itu? PP 35 itu adalah peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 gitu ya. Jadi PP 35 tahun 2021 ini adalah
petunjuk pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 11. Nah, di sini di pasal 57 jelas sekali dibacakan hak daripada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia gitu. Jadi nggak ada tuh ceritanya di Omnibus Law itu hanya dapat 19 bulan upah, berbeda gitu kan. Jadi PHK-nya pun ada banyak jenisnya. Jadi teman-teman yang mengalami PHK itu dibaca deh PP 35-nya. Jadi biar tahu sebetulnya apa sih hak teman-teman semua gitu ya. Nah, mungkin penjelasan kali ini sampai di sini dulu karena memang tidak banyak waktu yang bisa disampaikan dan juga materi saya hanya paham sampai di sini dulu. Setidaknya ini bukan memberitahu materi ya, ini hanya sekedar kita membaca bersama bahwa peraturan perundang-undangan di PP 35 atau dari turunannya atau peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja atau yang kita kenal sebagai Omnibus Law itu ya seperti ini adanya. Jadi tidak semua PHK, tidak semua pesangon itu dipukul rata dengan nilai 19 bulan upah. Itu enggak ada sama sekali kalimat seperti itu dalam peraturan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan beserta turunannya. Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini 2020 ini ada di PP 34, PP 35, PP 36 dan PP 37. Nah, itu beda-beda. Nanti kalau teman-teman mau baca tentang hubungan kerja, PHK, terus jam kerja, waktu istirahat dan lain-lain itu ada di PP 35 ini yang kita sedang bahas. Nah, ini di atas di pasal-pasal awal itu ada tentang hubungan kerja. Silahkan dibaca secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir. Nah, untuk pasal PHK itu teman-teman bisa mulai dari tadi ayat pasal berapa gitu ya di PP 35 ini. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk pengupahan nanti teman-teman silahkan baca di PP 36. Nanti kalau ada waktu kita akan jelaskan sedikit tentang PP 36 di lain kesempatan. Dan untuk aturan tenaga kerja asing bisa teman-teman baca di PP 34 dan juga untuk JKSN JKN itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan JKP gitu ya. Itu bisa teman-teman baca di PP 37 kalau nggak salah. Nah, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Selamat membaca, selamat belajar. Jangan jadi orang yang taklid ya, iya karena tidak membaca. Jadi teman-teman ada baiknya membaca dulu. Jadi jangan langsung percaya dengan apa kata orang sebelum teman-teman tabayun, sebelum teman-teman baca secara jelas hukumnya seperti apa. Oke, sampai jumpa. Mudah-mudahan materi kali ini berguna bagi teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman yang mengalami ataupun yang di dekatnya ada yang mengalami bisa membantu gitu ya untuk menjelaskan kebenaran yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta turunannya, yakni di sini tepatnya di PP 35 tentang PHK ya. Oke, sampai jumpa lagi di video belajar berikutnya. Saya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.